Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Karunisa dengan NIM terakhir 20005. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya yang pertama untuk membuat peta persebaran fasilitas di Desa Dukuh pada wilayah studi klaster Tawangmangu dan Ngargoyoso. Nah, dalam hal ini dibutuhkan data-data akuisisi berupa titik fasilitas yang mana diperoleh dari fitur-fitur GPS Essential ataupun Google Earth ataupun Google My Map. Dalam hal tersebut, data-data yang telah dikumpulkan kemudian diekspor ke dalam bentuk KML atau KMZ. Nah, untuk yang kedua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan join data dari tabel Excel menuju ke tabel atribut pada Quantum GIS untuk pembuatan peta tematik. Nah, kemudian yang ketiga, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk membuat peta tutupan lahan dengan menggunakan fitur Composite Band. Berikut yang pertama saya akan memperagakan bagaimana caranya untuk membuat persebaran fasilitas di Desa Dukuh. Nah, untuk yang pertama, saya akan memperagakan bagaimana cara mendapatkan data-data akuisisi tersebut. Yang pertama untuk SD di Desa Dukuh Ngargoyoso Karanganyar. Nah, di sini kita akan mengetikkan SD di Dukuh. Kemudian untuk pada contohnya yaitu SD Negeri 2 Dukuh. Nah, di sini terdapat kecamatannya untuk mengklarifikasi bahwasanya SD tersebut terletak di Desa Dukuh Kecamatan Ngargoyoso. Nah, untuk melakukannya kita centang tanda plus. Kemudian file ini diekspor ke KML atau KMZ. Kemudian kita download. Nah, begitu pula untuk fasilitas-fasilitas persebaran yang lain. Nah, di sini saya sudah memiliki data-datanya. Kemudian saya akan memasukkan fasilitas-fasilitas yang sudah saya unduh tadi ke dalam TOC pada Quantum GIS. Yang pertama ada fasilitas kesehatan. Yang kedua terdapat fasilitas pendidikan. Kemudian yang ketiga fasilitas perekonomian. Kemudian fase selanjutnya yaitu fasilitas peribadatan. Nah, di sini dapat terlihat fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Dukuh. Terdapat fasilitas peribadatan, perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Nah, jumlah-jumlah fasilitas ini terdiri dari 10 buah, yang mana ini nanti dapat diklasifikasikan lagi bentuknya. Misalnya untuk fasilitas kesehatan, kita dapat mengganti simbolnya menjadi simbol rumah sakit. Nah, di sini dapat diklik pada icon properties. Kemudian simbologi, lalu diklik pada all symbols dan pilih topo hospital. Lalu klik apply, kemudian OK. Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita juga dapat mengubahnya dengan triangle red misalnya. Untuk fasilitas perekonomian, kita gunakan triangle blue. Dan untuk fasilitas peribadatan, kita gunakan triangle green. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya simbol-simbol hijau ini yang mana merepresentasikan sebagai fasilitas peribadatan di Desa Dukuh terdapat 3 buah. Kemudian untuk fasilitas perekonomian direpresentasikan dengan segitiga biru yang berjumlah 3, kemudian fasilitas pendidikan berjumlah 3, dan fasilitas kesehatan berjumlah 1.
Untuk video yang kedua, di sini saya akan melakukan join data dari tabel Excel menuju ke tabel atribut pada Quantum GIS. Nah, hal yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu tabel data dari Microsoft Excel. Dan kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyamaan pada atribut nama. Contohnya di sini adalah desa. Di sini saya menyamakan pada atribut data tabel di Quantum GIS. Seperti ini. Judulnya juga harus sama. Kemudian setelah itu kita akan menyimpan file Excel ini ke dalam bentuk CSV agar dapat dibaca oleh Quantum GIS. Nah, di sini saya sudah menyimpannya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan yaitu memanggil data Excel dengan cara open data source, lalu pada delimited, kemudian kita akan mencari file name-nya. Di sini namanya P1, kemudian klik open. Lalu di sini kita akan memastikan bahwa datanya sudah masuk semua, kemudian klik add. Nah, untuk melakukan join datanya, klik pada cluster, SHP cluster, kemudian klik properties, lalu klik joins, kemudian klik tanda plus. Join layernya diisi dengan tabel CSV dari Excel tadi, kemudian join field-nya diberi nama yang identik yaitu desa, kemudian target field-nya juga desa, kemudian klik OK, lalu apply. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu. Ini data-datanya sudah berhasil digabungkan ke dalam tabel atribut pada Quantum GIS. Nah, kemudian di sini saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat peta tematik. Di sini saya akan memperagakannya dengan contoh persebaran jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk, kemudian laju pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir prasejahtera. Yang pertama, untuk persebaran jumlah penduduk, klik kanan pada SHP cluster, kemudian properties, lalu masuk ke simbologi, kemudian graduated, lalu mode-nya kita pilih equal interval, classify, salah, kemudian kita masukkan value yang terlebih dahulu, yaitu jumlah penduduk, lalu classify, di sini presisinya saya ganti, lalu klik apply. Oke. Kita akan melabelinya terlebih dahulu. Nama desa agar kita dapat mengidentifikasinya, kemudian klik apply. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya persebaran penduduk dengan jumlah terbesar terdapat di Desa Tawangmangu, kemudian Kemuning, Berjo, Plumbon Lebak, dan yang paling terkecil terdapat di Segoro Gunung, Jatirejo, dan Dukuh. Nah, persebaran penduduk dengan jumlah terbesar ini di rentang interval 7.490 sampai dengan 8.891. Kemudian untuk rentang yang pada interval jumlah penduduk yang sedikit, yang paling kecil, itu intervalnya 1.885 sampai dengan 3.286. Nah, kemudian yang kedua saya akan menampilkan data untuk kepadatan penduduk. Di sini kepadatan, kemudian classify. Di sini kita bisa memilih ya, teman-teman, warnanya. Misalnya saya ganti orange. Klik apply, kemudian OK. Nah, ternyata setelah kita ketahui bahwasanya
kepadatan penduduk terbesar juga terdapat di Tawangmangu, kemudian Ngleba, dan juga untuk kepadatan terendah yang rendah dengan interval 109 sampai 614 jiwa per hektar terdapat di Segoro Gunung, Berjo, Tengklik, Kalisoro, Blumbang, dan Gondosuli. Kemudian data yang saya akan tampilkan yaitu data terkait laju pertumbuhan penduduk. Di sini pada value diisikan dengan laju pertumbuhan penduduk, dan jangan lupa untuk classify, kemudian klik apply. Nah, laju pertumbuhan penduduk terbesar ini terdapat di Desa Kemuning, Puntuk Rejo, Glegok, Duku, Jatirejo, dan Ngargoyoso dengan laju pertumbuhan sebesar 1,59 sampai dengan 1,85. Nah, untuk laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Desa Tawangmangu sebesar 0,56 sampai dengan 0,82, dan kemudian wilayah-wilayah yang termasuk dalam laju pertumbuhan tinggi juga terdapat di Segoro Gunung, Berjo, Ngeblak, dan Karanglo dengan interval 1,33 sampai dengan 1,59. Kemudian di sini saya akan menunjukkan juga terkait data prasejahtera. Nah, di sini dapat terlihat bahwa klasifikasi keluarga prasejahtera terbesar itu terdapat di Desa Kemuning. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya masih banyak pengangguran di Desa Kemuning. Baik, untuk video yang ketiga ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat peta tutupan lahan dengan menggunakan composite bands. Jadi yang pertama, untuk pembuatan peta tutupan lahan ini yang diperlukan adalah data true colors, yang mana data yang dibutuhkan band 4, band 3, dan band 2. Di sini saya sudah mengklip band tersebut dengan wilayah Desa Dukuh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik pada composite band yang terletak pada raster processing. Lalu input rasternya diurutkan dari band 4 terlebih dahulu, kemudian band 3, lalu band 2. Kemudian klik OK. Nah, maka kan hasilnya seperti ini. Di sini saya mengklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama lahan terbuka, kemudian permukiman, dan persawahan. Nah, di sebelumnya band komposit ini dari citra-citra yang sudah kumpulkan tadi ini memiliki resolusi 30x30. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan dengan membuat sampel. Yang pertama, klik customize, kemudian mengaktifkan image classification melalui toolbars. Kemudian yang kedua, klik pada extension, lalu select extensionnya dicentang semua. Langkah selanjutnya, pada image classification dipilih band 4, composite band 3, kemudian draw-nya ini diganti sebagai draw circle, lalu training sample manager. Nah, di sini saya akan melakukan sampling pada kawasan lahan terbuka terlebih dahulu. Nah, lahan terbuka di sini direpresentasikan dengan warna hijau tua agak kebiruan. Nah, memang pada citra ini gambarnya tidak terlalu jelas, maka perlu diklarifikasi lagi melalui Google Earth.
Nah, pada kawasan ini merupakan kawasan yang terletak di dataran tinggi di mana tidak terdapat aktivitas pertanian. Semakin banyak sampel yang diambil, maka hasilnya akan semakin akurat. Nah, kemudian setelah itu kita jadikan satu dengan merge training sample, lalu diubah namanya menjadi lahan terbuka. Kemudian untuk sampling yang kedua yaitu kawasan permukiman. Di sini direpresentasikan dengan warna putih karena atap bangunannya berwarna putih jika terlihat dari satelit. Di sini saya melakukan banyak sampling supaya hasilnya semakin akurat. Kemudian di merge. Permukiman. Kemudian selanjutnya untuk area persawahan direpresentasikan dengan warna hijau agak kekuningan. Kemudian klik pada create a signature file, lalu kita simpan file name-nya menurut default saja, kemudian klik save. Setelah itu klik pada classification, maximum likelihood classification, lalu pada input raster band-nya dimasukkan band 4 composite bands 3, kemudian input signature file-nya kita cari pada direktori penyimpanan yang sudah kita pilih tadi, yang mana ini terletak di dokumen, kemudian file ArcGIS, kemudian ini band 4 composite bands 3, lalu klik open, lalu oke kan. Nah, di sini sudah dapat terlihat, di sini warnanya dapat diganti ya. Untuk yang pertama, value yang pertama itu merepresentasikan lahan terbuka. Kemudian value nomor 17 permukiman. Dan value nomor 38 merepresentasikan sawah, yang mana sawah akan saya gambarkan menjadi warna biru. Dan klik OK.
Nah, sekian dapat kita tampilkan yaitu peta tutupan lahan dari composite band. Sekian presentasi video dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.